Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi dalam akhir pekan yang ketiga di bulan Juni tahun 2022. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 25 Juni tahun 2022, di mana hari ini kita merayakan pesta wajib Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria. Dengan warna liturgi adalah putih, dan Kuntum sendiri hari ini mengambil tema Yesus ditemukan dalam bait Allah. Struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Yesaya 61 ayat 9 sampai dengan 11. Mazmur tanggapan diambil dari kitab 1 Samuel 2 ayat 1 dan ayat 4 sampai dengan 8d. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 51. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni tahun 2020. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 51. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya pun menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum saya lanjutkan renungan kita pagi hari ini, jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe yang ada di bawah video ini, agar Kuntum dapat terus berkembang dengan baik dan mencerahkan banyak sesama kita. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, kita teruskan renungan kita pagi hari ini, di mana pada hari ini kita merayakan perayaan wajib Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria. Kita patut bersyukur atas kerelaan hati Bunda Maria untuk menanggung segala perkara dan menyimpan dalam hatinya yang suci. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 51 mengajarkan kepada kita bahwa Bunda Maria dan Santo Yusuf suaminya sebagai Bunda Tuhan juga bisa merasakan cemas dan gemas dengan kelakuan Yesus Kristus kecil yang merepotkan mereka. Rasa khawatir yang luar biasa dan kemauan mencari Yesus Kristus dari Bunda Maria dan Santo Yusuf adalah rasa tanggung jawab mereka sebagai orang tua yang sangat takut akan kehilangan putranya. Rasa khawatir dan kemauan mencari inilah yang sekarang penulis lihat justru mulai makin terkikis dari banyak orang tua di masa kini. Coba kita renungkan. Yang pertama, orang tua menyerahkan urusan pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak mereka kepada ayah, ibu, atau mertua mereka, babysitter, guru les, dan bahkan kepada tetangganya. Yang kedua, orang tua tidak ingin direpotkan dengan mendidik anak mereka dengan alasan masing-masing bekerja dan mengejar karir. Yang ketiga, orang tua enggan membawa anak mereka ke sekolah minggu, tetapi membiarkan anak-anak memainkan games dan menonton film di rumah. Yang keempat, bila anak-anak mulai tumbuh besar dan atau menginjak remaja, mungkin tidak dicari dan memilih cuek ketika anak mereka tidak pulang ke rumah.
Yang kelima, orang tua sudah semakin tidak hadir dalam kehidupan anak-anaknya. Sahabat Kuntum yang terkasih, kehadiran dalam kebersamaan keluarga ditampilkan oleh keluarga Nazaret, di mana Bunda Maria dan Santo Yusuf bersama-sama menempuh perjalanan ke Bethlehem, mengungsi ke Mesir, mencari Yesus Kristus ke Yerusalem, dan bahkan Bunda Maria hadir sampai Yesus Kristus disalibkan. Di sisi lain, bacaan Injil pada hari ini mendengar jawaban Yesus Kristus yang tidak wajar bagi anak-anak seusianya juga merupakan ujian bagi hati Bunda Maria. Bunda Maria tidak mengerti makna jawaban Yesus Kristus itu dan hanya menyimpan dalam hati kejadian itu meskipun akhirnya Yesus Kristus ikut pulang bersama mereka. Dalam bahasa Smith, kata menyimpan dalam hati berarti merenungkan sesuatu berulang-ulang hingga memahami mengapa sesuatu telah terjadi. Bunda Maria akhirnya mengerti bahwa dengan jawaban itu Yesus Kristus hendak menyatakan bahwa Ia adalah Putra Allah yang harus melakukan kehendak Bapanya di dunia ini. Bunda Maria lalu menyerahkan kepada Allah Bapa atas peristiwa yang baru saja Ia alami. Dalam konteks ini, kita bisa belajar beberapa hal. Antara lain yang pertama dari Yesus Kristus sendiri. Ia lebih taat pada kehendak Allah Bapa daripada manusia. Yang kedua dari Bunda Maria ketika menghadapi peristiwa yang tidak sesuai dengan keinginannya adalah menyadari bahwa kehendak dan rencana Allah Tritunggal Maha Kudus berbeda dengan kehendak dan rencana manusia, dan kemudian menyimpannya dalam hati, merenungkan dan berharap Allah Tritunggal Maha Kudus akan membisikkan kehendaknya pada diri kita melalui hati kita. Dari keluarga Nazaret, kita bisa belajar dari Santo Yusuf yang adalah teladan seorang ayah yang peduli pada keluarganya, tulus hati dalam mengikuti segala kehendak Allah Bapa, dan percaya bahwa Allah Bapa memiliki rencana yang indah baginya sehingga akhirnya Allah Tritunggal Maha Kudus selalu hadir dan mendampingi Santo Yusuf melalui malaikatnya. Kemudian Bunda Maria adalah teladan ibu yang hadir dalam kehidupan anaknya. Sahabat Kuntum yang terkasih, di akhir pekan ini mari kita merenungkan kembali makna kepedulian dan kehadiran kita sebagai orang tua dalam kehidupan anak-anaknya, dan makna kepedulian dan kehadiran kita sebagai anak dalam kehidupan keluarga inti bersama orang tuanya. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum terus berkembang semakin lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan shalom.